Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berada di perkuliahan MOOC, yaitu materi mata kuliah pengantar ilmu kebumian dalam pembahasan terkait tentang Introduction to Earth Science. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang ilmu dari sistem bumi. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem bumi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tentang sistem. Jadi sistem adalah dari grup yang memiliki beberapa ukuran ya, yang menghubungkan antar part menjadi suatu hal yang sedikit kompleks. Nah, sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem tertutup, ada sistem terbuka. Di mana sistem tertutup ini merupakan sistem yang dia tidak berinteraksi dengan lingkungan luar. Contohnya adalah bagaimana pendingin udara yang ada di mobil. Dia nggak akan tercampur dengan beberapa sistem yang ada di luar, karena memang itu adalah sebuah sistem tertutup. Jadi kan cairan liquid coolant-nya itu ya cuman itu aja gitu loh, nggak ada masukan dari benda-benda yang lain. Nah, ada juga yang sistem terbuka, di mana sistem terbuka ini yang mengizinkan adanya energi dan materi untuk memiliki aliran keluar dan masuk ke dalam sistem. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita bisa lihat sungai. Sungai itu kan macam-macam kan. Ada yang dia melebar keluar gitu kan, misalnya kalau ada banjir kita ketemu beberapa sedimennya, tapi kan juga ada juga yang beberapa materi misalnya berasal dari sungai lain, ataupun misalnya ada limbah masuk ke sungai, ya masuk ke dalam sistem baru kan, ke sistem sungai tersebut. Artinya itu adalah salah satu contoh dari sistem terbuka. Nah, sedangkan sistem di bumi atau bumi sebagai sistem, jadi bayangkan bahwa bumi ini adalah sebuah tubuh yang sifatnya dinamis, di mana memiliki beberapa separasi, tetapi masing-masing dari separasi tersebut sebenarnya saling terkoneksi atau saling berinteraksi. Nah, ilmu sistem bumi ini adalah sebuah studi atau suatu ilmu yang mempelajari bumi sebagai sistem yang terdiri dari beberapa part ataupun subsistem. Nah, misalnya contoh gini, bumi sebagai sistem, yang pertama ada sumber energi. Sumber energi ini ada dua nih di sini, ada sun atau dari luar, ada earth interiornya. Jadi sun ini merupakan mewakili dari proses eksternal seperti weather atau pelapukan, kemudian adanya sirkulasi samudra, dan adanya proses erosional. Atau ini mungkin lebih dikenal dengan istilah gaya eksogen. Nah, kemudian ada juga earth interior, di mana ini merupakan proses internal, dan gaya-gaya yang menyertainya disebut juga dengan gaya endogen. Ini meliputi dari peristiwa letusan gunung api, gempa bumi, ataupun keterbentukan dari pegunungan. Nah, ini beberapa contoh dari dua mesin panas ya. Jadi yang A ini adalah lampu lava ya. Jadi ini lampu dengan adanya komposisi lava ya, seperti lava sebenarnya. Jadi gelembung-gelembung itu terpanaskan, kemudian dia akibat dari panas tersebut dia berbentuk seperti gelembung-gelembung ya, kayak kita memanaskan air aja, memanaskan air. Awalnya kan dia datar ya, nggak ada gelembung-gelembung udara. Kemudian ketika dia dipanaskan maka muncul ya gelembung-gelembung udara sebenarnya di sana. Itu yang kita kenal sebagai gas CO2 yang terperangkap. Nah, kemudian ada juga ini si gelembung dingin
naik ke permukaan kan, karena si massa jenisnya jadi berkurang, jadi naik ke permukaan. Ada juga yang ini ya, teko juga sama. Ini kita bisa mengetahui kalau seandainya dia sudah matang, dia akan mengeluarkan suara, atau mungkin kalau dikasih kincir anginnya bisa ini, bisa berputar karena ada udara yang naik ke arah teko. Nah ini tadi ya, ini mungkin dikenal juga dengan adanya yang kita sebut sebagai arus konveksi ya. Ini juga nggak cuma di benda-benda cair, di benda-benda semi padat pun seperti lilin ataupun ya lilin dipanaskan. Nah itu ada sirkulasi panasnya, bagaimana dia akan naik ketika dingin, kemudian ketika sudah mencapai suhu tertentu dia kembali ke posisi awal dan membentuk sebuah siklus. Nah, ini tadi ya komposisi dari bumi. Kalau kita bisa lihat bumi sebagai sistem, maka kita akan bisa lihat inilah komposisi dari bumi. Di mana dari lapisan yang mantel ini ternyata masih ada sih astenosfer dan juga ada litosfer di atasnya atau di dalamnya. Kemudian yang nggak kalah penting adalah tadi terdiri dari beberapa arah dari subsistem. Misalnya kita punya beberapa siklus yang menjadi komposisi dari si sistem bumi tersebut. Dan yang nggak kalah penting adalah manusia merupakan komposisi dari sistem bumi. Nah, kita akan berfokus terhadap orang ataupun penduduk dan lingkungan. Jadi yang akan kita bahas yang pertama adalah environment atau semacam lingkungan ya. Jadi ini merupakan organisme yang influence atau mempengaruhi dan berada di sekitarnya. Kemudian ada beberapa lingkungan fisik yang terdiri dari air, udara, tanah, dan batu. Kemudian ini juga dikenal dengan ini avatar ya, elemen dasar bumi. Jadi ada elemen air, elemen udara, ada elemen tanah, dan elemen batu ya atau batuan. Ternyata nggak ada api. Emang negara api ini yang menyerang dari si komponen dasar dari bumi. Kemudian environment ini biasanya akan mereserve dari beberapa aspek yang fokusnya terhadap hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Nah, jadi resource-nya itu meliputi tadi ya, ada water atau air, ada tanah, mineral, dan energi. Kemudian tipikal dari resources ini ada dua tipe, ada yang renewable, ada yang non-renewable. Jadi yang renewable ini bisa digantikan dan memiliki siklus, contohnya itu ya tumbuhan, kemudian energi yang berasal dari air ataupun angin. Kalau yang renewable itu tidak bisa tergantikan atau tidak bisa tersikluskan, seperti tadi ada metal, ada bahan bakar fosil, dan lain sebagainya. Nah ini ya, kalau teman-teman bisa lihat, ini apa? Ini Ajax bukan ini ya, bukan klub bola. Tapi Ajax ini adalah pensil, dan ini simple ya pensil. Tapi untuk menghasilkan sebuah pensil, ada suatu siklus ataupun suatu proses yang cukup panjang ternyata. Nih ya, kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah penghapus. Penghapus itu berasal dari karet. Karetnya itu berasal dari minyak yang diekstraksi ya untuk bisa untuk bisa menghasilkan karet. Kemudian kita ini ya ke bagian penjepit dari si penghapusnya, ini terdiri dari seng dan chopper atau tembaga untuk membuat dia menyambung ya antara penghapus dengan pensilnya gitu. Kemudian kita ke bagian ini ya, bagian ini ternyata untuk mesin rautan atau sharpenernya itu
baik yang sharpener yang ini ya, yang di engkol ataupun yang model diserut ya, itu pasti membutuhkan yang kita sebut sebagai besi, sebagai mata pisaunya. Nah, kemudian juga ada ini ya, pewarna. Kan nggak mungkin kan warna kayu berubah warna jadi kuning. Nah, itu catnya itu ya dari beberapa mineral yang berfokus atau menjadi pewarna dari si pensil ini. Kemudian nggak lupa di bagian ini ada claynya yang agar si bagian kayunya itu tidak mudah patah. Dan nggak kalah penting yang komposisi utama dari pensil yaitu grafit. Grafit itu apa? Grafit itu karbon. Jadi grafit sama intan atau berlian atau diamond itu sama komposisinya yaitu karbon. Tapi kekuatannya itu jauh banget dari yang kita duga di awal. Yaitu karena strukturnya berbeda ya. Jadi struktur walaupun komposisinya sama C, tapi kalau strukturnya berbeda, maka kalian akan bisa mendapatkan yang satu rapuh banget. Ya bayangin aja pensil cuma diketok aja langsung patah kan. Dibandingkan dengan diamond atau berlian pasti berbeda. Nah, yang berikutnya adalah populasi. Nah, ini populasi ini kalau dibandingkan dengan pertambahan luas tanah tuh ya tadi yang satu deret ukur, yang satu lagi deret baris ya. Dimana yang deret ukur itu kan dia bertambah terus, skalanya bukan skala linear bahkan. Ini bisa teman-teman lihat di sini ya, bahwa dari 4.000 tahun sebelum Masehi, ini kan nggak ada orang ya, kemudian meningkat di awal tahun 2000-an, dan sekarang di 2010-an, ini kurang lebih ada 6,1 untuk tahun 2000, setidaknya di tahun 2021 ini, penduduk di dunia ini sudah mencapai hampir mendekati 15 miliar. Artinya tunggu 10 tahun lagi mungkin bisa sampai 30 atau mungkin sampai 50 miliar. Sedangkan lahannya nggak bertambah, makanya di beberapa lokasi akan terjadi penumpukan penduduk di suatu daerah. Kemudian, nah di dalam ilmu sistem bumi ini, kita akan mempelajari juga tentang masalah yang ada di lingkungan. Nah, ini ada 3 setidaknya, ada lokal, regional, dan global. Kemudian ini disebabkan karena penduduk dan society-nya, masyarakat, itu meliputi dari polusi udara, hujan asam, kemudian ada penipisan lapisan ozon, serta ada pemanasan global. Dan juga dari siklus bumi sendiri, kita akan mengenal beberapa fenomena seperti gempa bumi dan tanah bergerak. Nah ini ya tadi, ini adalah salah satu contoh bagaimana gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di, bukan di Indonesia, tapi lebih tepatnya di Indian Ocean, di mana di Indian Ocean ini tepatnya di tahun 2004 kita mengenal adanya gempa dengan magnitudo 9,0 MW dan menghasilkan tsunami setelah terjadinya proses gempa bumi tersebut yang menelan korban jiwa sampai 200.000 orang. Nah, ini adalah kejadian juga tsunami yang ada di pantai Madras di India. Ini bayangkan, ini udah nggak berbentuk ya, karena dari si gelombang tsunami. Nah, kemudian ada juga ini letusan gunung api. Ini diambil di daerah Filipina. Ini adalah ada Gunung Pinatubo di tahun 1991. Dan ini adalah beberapa lokasi yang mengalami banjir di daerah Kolombia, lebih tepatnya di kota Armero ya. Di sana kita bisa melihat adanya mud flow atau aliran lumpur yang ada di wilayah Armero dari Kolombia ini.
Oke, untuk materi yang keempat dicukupkan, memang sedikit lebih panjang dibandingkan materi-materi yang lain. Harapannya kita bisa memahami lebih dalam terkait tentang sistem bumi, dan silakan untuk kuis untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman yang Anda sudah dapatkan dari materi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.